Turki juga. Ini mitra kita semua. Wow. Jadi kita sudah ada MOU. Oke. Jadi kalau mbaknya mau ke mana? Ke Turki. Di sana selama 1 minggu gratis. Tapi minimal harus ada 12 orang. Biar nanti dapat 1 kelas. Nanti biaya makan, tidur, tempat penginapan itu ditanggung oleh mitra kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Semakda, ketemu lagi dengan kita nih. Oke, bener banget. Saya Fauzi. Dan saya Nafisa. Tentunya di mana? Di podcast Mutiara Ramadan. Nah, di hari ini ada yang spesial nih teman-teman, karena kita menghadirkan bintang tamu yang luar biasa hari ini, utamanya buat teman-teman mahasiswa pertengahan atau mahasiswa akhir juga. Ini sangat informatif untuk hari ini. Udah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Hamam. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau ini adalah dari LP2M-nya UIN Salatiga. Ya, betul. Dan biasanya menangani tentang KKN juga ya Pak ya. Betul. Ya, tapi bukan di desa penari kan Pak? Beda cerita. Ngikutin ya. Iya benar. Trading banget Pak soalnya. Iya. Oke Pak, sekarang aku mau bertanya-tanya tentang seputar KKN dulu nih. Iya. Di fakultas, di UIN Salatiga ini ada jenis KKN tuh ada berapa tadi? Ada 5. Iya, Yang pertama ada KKN reguler, terus kemudian KKN Nusantara, kemudian ada KKN tematik, kemudian ada KKN mandiri, dan yang terakhir adalah KKN luar negeri. Wow. Iya. bisa dijelasin nggak Pak itu? Berminat ya? Yang terakhir sih Pak. Yang terakhir itu. Baik. Ya, terima kasih teman-teman. Saya diberikan kesempatan di Mutiara Ramadan ini. Jadi KKN ini sangat penting. Adik-adik saya pikir ketika mau ke UIN itu kan ada namanya kayak apa PBAK ya. Iya, betul. Jadi pengenalan budaya akademik dan kampus itu. Nah, itu orientasi terkait seputar kegiatan kita nanti selama 4 tahun studi di kampus. Nah, sebelumnya Anda kan dari masyarakat, kemudian masuk kampus, ada orientasi. Nah, sudah semester 7 nih, nah itu kan kira-kira kan nggak mau dong sampai semester 13, gitu kan. Maka semester 7 sudah kita anggap layak untuk kita lepas kembali ke masyarakat, nanti Anda menjadi sarjana. Maka sebelum Anda lepas dan balik dari kampus ke masyarakat, orientasi untuk kembali ke masyarakat itu kita sebut dengan program KKN, kuliah kerja nyata, atau yang sering kita sebut sebagai bahasa akademiknya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah itu adik-adik yang selama mungkin 2,5 tahun itu atau 3 tahun itu ya, 3 tahun lebih sedikit beryuforia dan beraktiviti di kampus, mungkin sudah lupa bagaimana sih unggah-ungguh, bagaimana bekerja di masyarakat. Maka KKN itu esensinya adalah mengantarkan kembali setelah mahasiswa menempuh studi di perguruan tinggi, dia asik masuk dengan buku, dengan diktat, dengan diskusi dengan dosen, maka kemudian kita kenalkan kembali kepada masyarakat. Nah, bagaimana sih masyarakat di sana? Nah, itu biasanya yang menjadi menjadi trending, bukan trending ya, secara umum lah. Itu namanya KKN reguler, dan mahasiswa selalu menunggu-nunggu karena itu banyak jumlahnya. Jadi misalnya kayak kemarin kita melepas 2.957 mahasiswa di 3 kecamatan, yaitu Magelang, Temanggung, dan Kabupaten Semarang. Nah, mereka di sana selama 40 hari. Tetapi bagi sebagian teman-teman ada yang tidak nyaman untuk berkelompok, atau kemudian dia juga ingin akselerasi misalnya. Dia bisa melakukan pilihan atau mempersiapkan atau mengajukan kepada LP2M dengan bukti-bukti otentik, tidak boleh dimanipulasi, bahwa Pak, saya sudah melakukan pengabdian, pendampingan, punya desa wisata. Misalnya Anda ini kan pinter broadcast, misalnya saya sudah membantu adik-adik broadcast di SMA
X atau di SMKX selama 40 hari minimal, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Nah, terus itu diajukan ke kami di LP2M. Nah, nanti kami tim LP2M untuk mendiskusikan apakah ini layak kita anggap sebagai KKN. Nah, payung hukumnya kalau sekarang ini kan lebih keren lagi, yaitu kurikulum merdeka MBKM. Itu keren banget. Jadi adik-adik mahasiswa punya fleksibilitas yang sangat luar biasa. Terus kemudian ada namanya KKN Nusantara. Ini baru pertama kali kita adakan tahun kemarin. Udah ada yang ikut tapi Pak? Sudah, alhamdulillah ada 5. Ada 5 dan pendaftarnya belum banyak, 15, kemudian ragu-ragu 5 orang resign gitu kan. Terus tinggal 10 kan, kemudian kita wawancara, ya kita ambil 5. Memang syaratnya kan pendaftar minimal ya 1 dibanding 3. Jadi kalau kita butuh 5 maka minimal yang daftar ada 15. Kalau kita 10 berarti yang daftar harus ada 30. Nah, ini kerennya apa? Nanti adik-adik akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Kemarin itu kita pelaksanaannya di Kadingan, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Jadi ada IAIN Palangkaraya, IAKN Palangkaraya, terus UHN, Universitas Hindu Negeri dari Bali, dan ada UKSW, ada UIN Semarang, dan kita sendiri dari Salatiga. Itu keren dan saya tahu Indonesia luas ya. Iya, benar Pak. Jadi, nah ini filosofinya kenapa adik-adik itu perlu mengikuti KKN Nusantara, biar paham betapa besarnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Adik-adik milenial kan kalau misalnya untuk dulu zaman saya kan ada namanya wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Nah, saya melihat ini bagian dari kayak wawasan kebangsaan reborn, tapi dalam bentuk kuliah kerja nyata. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah KKN tematik. Jadi ini pilihan-pilihan, ini mandiri juga. Misalnya gini, ada mahasiswa itu yang kayak crowdphobia. Apa itu istilahnya ya? Jadi kalau dia berada di dalam keramaian, dia tuh merasa kayak tremor gitu, panik gitu, introvert, panik. Itu ternyata saya menemukan Mas setelah saya di KKN itu. Terus mensiasatinya gimana? Gimana? Coba kalau ketemu orang kan ya, terus kita aja mungkin juga mengalami itu awal-awal di depan mic gini kan kita langsung kayak biar diguncang gitu. Nah, ternyata seperti itu. Terus akhirnya kita inisiatif, kita konsultasi sama pimpinan, Pak Rektor, Pak WR1, maka dikasih way out, yaitu KKN Mandiri. Nah, KKN Mandiri juga kita punya legacy. Ketika COVID kan hampir semua KKN Mandiri. Iya, betul Pak, kan? Itu. Nah, jadi satu legacy dari COVID itu adalah KKN Mandiri, yang kedua adalah daring. Ya kan, itu kan betul. Sekarang kita enjoy ya, lama-lama enjoy itu. Kembali ke awal gitu. Jadi, nah yang terakhir adalah KKN ke luar negeri. KKN luar negeri ini memang kampus sedang provide, tapi yang penting satu, paspor harus punya. Kebetulan di LP2M kan ada namanya isi paspor. Buka aja akunnya, jadi cerita di IG-nya LP2M UIN Salatiga. Itu ada info-info, termasuk IG-nya UIN Salatiga. Itu, jadi kalau Anda mau KKN ke luar negeri, pertama harus punya paspor. Nah, supaya nggak sibuk ke Semarang, cukup aja ikuti isi paspor. Dan murah itu. Murahnya itu minimal biaya Anda ke Semarang, biaya ngeteh, bensin itu udah tiket di sini. Jajan itu kan. Apalagi kalau ngajak pacarnya ada. Jadi double Pak. Makan-makannya di pinggir jalan. Malu dong. Nah, ikut aja isi paspor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa at least untuk survival English. Jadi minimal untuk pengantar itu bisa say hello, good morning, terus misalnya mau makan gimana ngomongnya. Ini kan keterampilan penting nanti untuk KKN. Nah, fasilitas apa yang diberikan, kampus mungkin akan mengacu seperti KKN Nusantara. KKN Nusantara itu Anda nggak perlu bayar tiket. Jadi tiket pesawat dari taruhlah Solo
kayak kemarin Solo atau Jogja ke Palangkaraya, itu bolak-balik ditanggung kampus. Wow. Ya kan kalau makan itu setiap hari makan. Dapat uang saku juga apa tapi? Enggak juga. Oh, enggak. Ya, pokoknya kita membantu itu. Terus kalau KKN luar negeri kita sedang mengupayakan di Asia, terutama di Asia Tenggara, itu kita akan mengupayakan tiket atau stipend. Artinya nanti tergantung keuangan kampus, ketika kampus memang full untuk support tiket back and forth, bolak-balik, ya kita support tiket. Tapi kalau Mas ini kayaknya anggarannya tak cukup, mungkin kita support stipend. Jadi kayak uang jajan atau saku, uang saku gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan ini sudah dilakukan juga mulai tahun kemarin. Itu program khusus kelas internasional miliknya FTIK itu kemarin dia melakukan KKN, dan kalau mendengar cerita kehadirannya sangat dirasakan itu betul, terutama untuk anak para pekerja migran Indonesia. Tetapi nanti kita di sana harus ada invitation letter dari kampus mitra, misalnya dari University Malaya, terus UMS University Malaysia Sabah, atau Unimas University Malaysia Sarawak. Nah, ini adalah mitra-mitra yang kemudian nanti akan membackup kita supaya kita tidak menggunakan visa turis di dalam melakukan pengabdian. Ya sebenarnya kan turis itu juga pengabdian, tapi secara legal itu nggak boleh melakukan aktivitas seperti itu. Nah, kira-kira seperti Beda itu. sih, iya benar Pak. Overall gitu ya. Iya, dan sebenarnya sudah jelas banget ya Mbak Nafisa, tapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan nih Pak. Ketika tadi banyak banget dijelaskan, kira-kira dari UIN sendiri itu sudah ada yang ke luar negeri atau belum Pak? Atau di mana gitu pengalaman dari teman-teman yang KKN? Baik, saya lanjut kalau gitu. Kita sudah outbound, itu artinya kita ke luar negeri, dan ada inbound, artinya ada orang luar ke kita. Nah, yang ke luar negeri itu memang sejak 2014, tapi saat itu kan belum direcognize sebagai pengabdian. Saat itu murni mereka kita sebut sebagai program PPL, jadi praktek pengalaman lapangan, di mana kita memberikan wawasan internasional kepada mahasiswa-mahasiswa program khusus kelas internasional, yaitu mengajar di SILN, jadi Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Nah, karena dulu belum ada MBKM juga, belum ada kurikulum merdeka, maka saat itu yang dinilai hanya nilai PPL. Tetapi sekarang ini MBKM kita punya namanya e-mobility. Sudah tahu belum? Belum. Pak. Oh my god, ini LP2M ini harus lebih masif ini ya. Benar sekali. Dan harus sering diundang saya. Siap Pak. Boleh Pak. Sering-sering main ke Mutiara Ramadan. Iya. Nah, yang pertama e-mobility itu kita sudah ya ini berkah COVID ya. Itu kemarin COVID 2019. Itu kan coba bayangin kalau saya mau ke Malaysia itu tiketnya berapa, bla 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 berapa, makan di sana kosnya berapa. Kalau itu satu semester sudah how much money we have to spend. Sudah besar banget itu loh. Sudah berapa ringgit gitu kan? Iya, betul. Nah, akhirnya UMS University Malaysia Sabah di Sabah itu menawari ke kita, mau nggak join gitu, dan itu gratis loh Mas. Sering-sering aja ya diakses itu IG-nya UIN atau IG-nya LP2M itu sering di situ info kita taruh. Biasanya di Siakat juga ada. Cuma kalau Siakat itu terlalu yang formal itu, tapi yang fast food, nah gitu itu di IG-nya. Kira-kira gitu. Yang main core-nya itu di Siakat, tapi yang fast food-nya itu kudapannya itu di IG masing-masing lembaga. Jadi itu 1 bulan, kita Oktober, periodenya Oktober sampai April, atau periode April nanti sampai Oktober. Itu ada adik kuliah di sana, dan kita sudah mengirim mahasiswa program itu tahun ini kemarin yang lamar 72, angkatan pertama itu 30, dan itu seluruh mahasiswa UIN, dan ada yang belajar tentang sosiologi
Melayu, ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar biologi. Dan kerennya ada adik mahasiswa kita ini langsung kayak kuliah di luar negeri karena pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Keren kan? Penting banget Inggris ya. Penting bahasa Inggris. Nah itu yang e-mobility. Kalau yang KKN yang paling up to date kemarin adalah mengajar di SILN GL, SILN di Sabah. Memang sekarang kemarin kita koordinasi supaya lebih kokoh dan bisa lebih lama, lebih dari 1 bulan, itu memang harus ada invitation letter dari kampus lokal. Itu yang outbound. Nah, yang inbound juga periode November kemarin, kita sukses story dan kita diapresiasi oleh Dekan Fakultas Pendidikan di Malaysia, Malaysia. Kuala Lumpur, kalau tadi UMS, kalau ini University Malaya. Malaya di GL. Itu mengirim 23 mahasiswanya ke kampus kita. Kita namanya adalah International Community Engagement. Jadi pengabdian masyarakat di Salatiga, terutama di Rutan. Jadi rumah tahanan. Saya juga seumur umur kemarin baru pertama kali masuk itu. Jadi ternyata kehadiran mahasiswa Malaysia di rumah tahanan itu diapresiasi oleh perwakilan rumah tahanan dan dia melakukan kayak konseling. Di programnya dakwah kan ada psikologi. Itu dia konseling, dia mendengarkan kenapa Bapak dulu saya khilaf katanya. Khilaf. Sering muncul itu Pak. Iya, khilaf gitu. Jadi kan satu piring gitu nggak apa-apa. Kok kayak Ramadan satu ini nggak apa-apa. Khilafnya. Terus itu malah saya merasakan di sana sangat religius. Jadi terus kemudian dia juga belajar tentang karena Salatiga kan the city of tolerance atau the city of harmony. Maka dia juga kemarin mahasiswa Malaysia itu kaget kok enak sekali gitu mahasiswa hidup di Salatiga dan nah itu dia juga belajar batik dengan mahasiswa Febi gitu. Diajak yang terakhir juga belajar tentang bikin susu sampai pie sampai yang dibikin dikemasan. Jadi seneng dan giliran tahun ini kita akan ke sana dan semoga nanti juga dari Malaya yang ke sini. Sama-sama welcome tuh enak ya Pak ya. Ya, betul. Kita juga tidak hanya belajar tentang ilmu tapi lebih ke kemasyarakatan dapat, terus budaya juga kita jadi tahu nih perbedaan di Indonesia, di Malaysia itu seperti ini gitu ya Pak ya. Betul. Belum lagi nanti kayak di luar negeri yang lainnya, tidak hanya di Asia Tenggara itu. Kira-kira bisa nggak Pak kalau nggak di Asia Tenggara aja? Iya, sebenarnya ini ada peluang, betul. Baru dimention Eropa itu. Nah, ini sebenarnya ada peluang Mas ke Prancis. Wow. Boleh itu. Cuman saya belum berani garansi living cost di sana ditanggung, tetapi mahasiswa harus membiayai sendiri tiket pulang pergi, termasuk ke Turki. Turki juga. Ini mitra kita semua. Jadi kita sudah ada MOU. Jadi kalau mbaknya mau ke mana, ke Turki. Di sana selama 1 minggu gratis. Tapi minimal harus ada 12 orang, biar nanti dapat 1 kelas. Nanti biaya makan, tidur, tempat penginapan itu ditanggung oleh mitra kita. Jadi namanya Istanbul Foundation. Istanbul Foundation for Cultural and Education Development atau apa. Nama saya lupa, tapi itu yang dan dia juga sudah pernah datang ke kami. Dan sebenarnya kemarin bulan Oktober itu kita minta supaya mahasiswa bisa ke sana. Cuma karena kita kemarin juga transisi dari IAIN ke UIN dan fokusnya kan masih. Nah, ini saya senang sekali. Terima kasih Mutiara Ramadan memberi panggung keren selamat untuk semakin sukses. Amin. Ini akan banyak mahasiswa nanti yang bisa ikut. Jadi kalau ke Turki itu hanya tiket saja. Kalau mau ke Prancis tiket. Nanti selama di sana ada yang mau lebih keren lagi juga ke Amerika. Di University of California Riverside. Itu kemarin juga bahkan Pak Dekan sudah mengundang salah satu profesor dari California
itu kemarin juga menawarkan, ada enggak yang bisa gamelan dan tradisional dance. Itu nanti jenengan di sana tempat tinggal dibiayai, makan dibiayai, tapi tiket ditanggung sendiri. Nah, siapa tahu kampus. Nah, di sana apa tugasnya? Adalah ngajar gamelan atau tari tradisional. Seru. Wow, ternyata semua kalangan ya Pak, tidak hanya ketika kita pintar secara akademis, tapi secara skill dan juga aware kita terhadap budaya juga diapresiasi. Oh, gitu sangat ya, Pak? apresiasi. Justru memang kita mengembalikan, bagus ini jenengan menyebut tentang konsep budaya ya. Jadi konsep budaya itu kan mengalami distorsi tentang makna. Betul. Ya. Padahal budaya itu kalau kita mengacu pada teori yang mendasar itu kan dari gagasan, kemudian gagasan itu, kemudian ide itu berfungsi apa tidak di masyarakat. Kalau ini berfungsi maka kemudian kita bentuklah baru kemudian bangunan. Contoh misalnya umat beragama punya ide, gimana nih kalau kita mau beribadah? Oh, berarti kita perlu dong tempat untuk ibadah. Artinya kan umat beragama kepengen beribadah, terus dia berpikir fungsinya membangun tempat ibadah apa untuk beribadah, maka lahirlah tempat-tempat beribadah. Nah, mungkin nanti era panjenengan punya ide apa gitu. Nah, kemudian nanti digagas. Nah, itulah kebudayaan. Maka kebudayaan sangat luas cakupannya. Betul. Dan itu pasti diapresiasi oleh kita menceritakan kekayaan kita. Apalagi yang kalau bicara tentang gamelan ya Pak, kemarin tuh lagi rame di FYP TikTok mungkin ya, yang dari salah satu penggiat budaya juga di Yogyakarta yang waktu itu ada. Mungkin teman-teman bisa kepoin nanti di TikTok juga terkait dengan lagu Jenang Gulo dan apa ya, saya lupa waktu itu Pak, Tak Lelo Ledung kalau nggak salah. Itu kan benar-benar sampai go internasional gitu-gitu. Mungkin semoga nextnya, karena di UIN juga ada gamelan kan. Terutama di dakwah ini. Dakwah nanti ini nextnya kita bisa ke sana dengan membawa gamelan. Gitu. Ya, amin. Dan di Riverside sudah ada, tinggal gurunya yang belum ada. Gitu. Ya, jadi University California Riverside itu di sana sudah ada seperangkat alat gamelan. Nah, gurunya yang nggak ada. Ingat Mas, minat sih tapi perlu ini. Dan satu lagi bahasa Inggris. Iya, benar. Nah, ini Pak, terkait dengan bahasa Inggris. Nah, biasanya kan kita identik dengan TOEFL dan lain sebagainya tuh Pak. Ada poin khusus berapa kita kira-kira bisa nanti ke luar negeri gitu? Iya. Sebenarnya kalau untuk for academic purposes memang ada standar ya. Taruhlah kita menyebut brand, ada TOEFL, ada IELTS. Jadi kalau untuk TOEFL itu memang yang paling bagus sih 550 skornya. Jadi mulai berpikir, dan kemarin alhamdulillah salah satu pimpinan dari yang PIC-nya untuk TOEFL ITP dari Jakarta, dari IEF sudah ketemu Pak Rektor, dan Pak Rektor untuk dalam rangka internasionalisasi mahasiswa itu sudah ada semacam agreement, nanti mahasiswa kalau tes TOEFL di luar bayarnya 600.000. Iya benar. Mahal kan? Mahal Pak. Nah, tapi kalau nanti sudah ini diimplementasi, kemarin baru ketemu ya sekitar awal bulan ini, tanggal 7 saya baru ingat. Nah, itu mahasiswa cukup membayar kurang dari 600, sisanya disubsidi oleh kampus. Pokoknya ya mungkin di angka 300 sekian, nggak nyampe 400. Kan lumayan dong, dapat diskon 200.000 loh. Mana ada coba? Kapan lagi ya? Coba ada enggak yang bakulan gitu, terus diskonnya sampai cashback 200.000? Ada. Nah, UIN ada itu untuk mahasiswa. Jadi nanti kalau mau ikut TOEFL, ikut aja nunggu yang di kampus, dari TOEFL ITP. Jadi cukup 550 itu. Tapi kalau untuk non academic purposes atau for cultural relation, itu yang penting Anda survival language ya, bisa mengekspresikan Anda mau apa gitu, seputar itu dikuasai. Saya pikir Anda sudah bisa survive. Untuk makan, untuk minum, untuk komunikasi, di transportasi, di publik itu area sampean bisa. Oke, excuse me, good morning. Dalam kehidupan sehari-hari gitu aja. Tapi kalau untuk academic purposes, tapi memang ada sederet. Tapi kalau untuk KKN mungkin lebih kepada, dan di situ nanti confident Anda akan tumbuh, dan minat belajar akademiknya akan tumbuh, dan nanti bisa
ikut tes TOEFL. Oke, wow, ini nggak kerasa ya. Udah 20 menit lebih ini pasti. Oke. Seru ya. Seru banget ini pembahasannya Pak. Mungkin next kita lanjut part 2 kali ya Pak ya. Siap. Masih banyak info kayaknya. Bener, masih Belum banyak. lulus kan nanti? Belum. Iya. dong. Ya. Doain cepet tapi ya Pak. Amin. Iyalah, Doain cepat. cepet. Insya Allah nanti Iya. bisa KKN di luar negeri. Oke. Bisa studi lanjut ke luar negeri. Amin. Dan ini yang terakhir Pak, kita kan di nuansa Ramadan juga. Ini Iya. Puasa ada- kan? Alhamdulillah. Kalau ini Aman, mungkin ya. bisa nggak puasa kan? Sampean harus Iya, puasa. saya harus puasa. Tidak boleh tergoda dengan warteg yang ditutupin kelambu, Pak. betul. Yang ada kakinya doang gantung. Ini ada pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswa, Ya. sobat Fakda, Pak, kita sebutnya. Sobat Fakda, oke. Iya. Ya. Baik, Monggo. terima kasih. Saya karena ini untuk mahasiswa, mungkin penjelasan saya tentang puasa agak berbeda dengan para mubalik pada umumnya. Dan saya kan bukan mubalik, jadi ya bebas saja. Oh iya, boleh. Jadi misalnya gini, pertama bahwa perintah puasa itu kan untuk orang-orang beriman. Iya. Dan kemudian outcome-nya adalah la'allakum tattaqun. Jadi membentuk orang-orang yang bertakwa. Takwa. Nah, spektrum takwa di Al-Qur'an itu kan luas sekali. Nah, salah satu contoh misalnya yang mau saya kutip untuk mengidentifikasi apakah kita ini sudah dapat nih, sudah sesuai dengan SOP-nya Ramadan, Iya. misalnya gitu kan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tadi predikat untuk menjadi orang bertakwa itu. Nah, di Al-Hasr ayat 18 di Al-Qur'an itu dijelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi di situ dipanggil orang-orang yang bertakwa. Kalau saya merenungkan ayat ini dan membaca literatur tafsir, artinya orang yang tadi kan puasa tujuannya takwa tuh. Iya. Betul. Nah, berarti kalau kita dapat predik takwa dipanggil lagi oleh Allah di ayat surat Al-Qur'an Al-Hasr 18, Iya. wahai orang-orang yang bertakwa, lihatlah bekal apa yang telah engkau persiapkan untuk masa depan, untuk besok. Nah, gitu kira-kira gitu. Nah, ini pas banget untuk sobat Fakda. Menurut saya bekal terbaik adalah ilmu. Nah, jadi untuk mahasiswa, puasa harus dijadikan momentum untuk mengendalikan segala keinginan untuk tidak menuntut ilmu, untuk bermalas-malasan, untuk makan, untuk healing, dikit-dikit healing gitu, buber, it's fine ya, it's fine, itu boleh. Tetapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah di saat yang sama kita juga mempunyai tanggung jawab besar untuk masa depan dengan menyiapkan ilmu, giat belajar, menjadi profesional, belajar bahasa Inggris. Nah, sehingga momentum puasa ini kita diingatkan oleh Allah, kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan masa depan yang sangat baik. Salah satu bekal untuk masa depan yang baik di dunia ini adalah ilmu, dan termasuk besok di akhirat juga ilmu. Maka untuk sobat Fakda, mumpung orang tua kita, gitu kira-kira, mengorbankan sedikit, bukan mungkin sedikit ya, banyak rezekinya, tenaganya, pikirannya, doanya untuk belajar di kampus tercinta UIN ini. Mari kita maksimalkan, kita optimis, orang tua sudah mendoakan, tinggal kita di sini serius sehingga kita dipanggil oleh Allah menjadi orang yang bertakwa sebagai orang yang berpuasa. Kemudian tugas orang yang bertakwa adalah menyiapkan masa depan, dan sebaik-baik persiapan untuk masa depan adalah dengan menguasai sains dan teknologi atau ilmu pengetahuan. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya ini ya. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Tidak ada Pak. Pas semua ini Mama. Pas semua, nggak kurang nggak lebih. Terima kasih. Sukses ya. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya juga, dan untuk sobat Fakda ya, kita akhiri untuk sesi podcast hari ini, betul, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya Mbak Nafisa ya. Oke. Dan saya Fauzi pamit undur diri. Saya Nafisa pamit undur diri. Dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.